Halo teman-teman, dia di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang sekarang lagi kepikiran untuk ngambil PC dengan tema putih atau dengan tema black and white. Atau mungkin bisa juga yang di rumah udah ada PC, tapi mungkin penampilannya kurang serap di hati. Oke, sekarang teman-teman datang ke tempat yang tepat. Karena di sini kita akan bahas casing yang ada di samping ini. Yang pertama, kita akan bahas dari packagingnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas dari bagian luar casing ini. Yang ketiga, kita akan bahas bagian dalamnya. Yang pertama dari packaging. Techwear Nexus M ini datang dengan kardus yang seperti ini. Ya, kardus biasa sih, cuma warna coklat aja. Terus di sini ada tulisan spesifikasinya. Di sini ada untuk handling atau kita bawanya. Di sini juga ada. Kemudian di dalamnya dia dibungkus plastik dan ada pengamannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa dari toko nih udah senang-senang bawa, dia akan aman kalau misalnya dibawanya di mobil atau gimana, asal jangan dibanting aja. Terus Techwear Nexus M ini ketika teman-teman pertama kali buka, dia ada plastik pelindungnya. Dan plastik pelindungnya ini ada di 2 lapis tempered glassnya. Jadi pertama kali teman-teman nge-build, kan pasti teman-teman megang. Nah, ketika megang itu masih ada plastiknya, jadi tempered glassnya bakal aman dan nggak akan kotor karena kena jari-jari kita yang mungkin berminyak habis megang ini atau megang gebetan. Kalau megang gebetan nggak jadi berminyak. Ya udah lah ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari first look. Ketika teman-teman udah buka, taruh di meja, gimana sih penglihatannya Techwear Nexus M ini? Kalau misalnya dari pendapat pribadi sih, ini keren banget. Ini casing keren parah. Kenapa? Karena dengan harga 495.000 itu teman-teman bisa dapat penampakan yang mirip dengan casing-casing yang harga di atas 1 jutaan seperti NZXT, kemudian casing ada Corsair juga. Ini penampakannya mirip kayak gitu. Dia warnanya putih, simple, dan elegan banget. Untuk casing Techwear Nexus M ini ada 4 pilihan warna, yaitu yang pertama yang sudah ada di sebelah kita. Luarnya putih, dalamnya putih. Yang luarnya hitam, dalamnya hitam. Luarnya hitam, dalamnya putih. Luarnya hitam, dalamnya merah. Jadi, ada begitu banyak pilihan yang bisa menyesuaikan dengan tema dan keinginan teman-teman. Selain pilihan warna yang beragam tadi, Techwear Nexus M ini juga menawarkan fitur yang dinamakan dengan side tempered glass. Jadi, untuk teman-teman yang senang untuk menghias bagian dalam PC-nya, ini cocok banget nih buat teman-teman. Teman-teman mungkin bisa menghias dengan fan RGB, LED strip, dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk finishing dari casing Techwear Nexus M ini, dia bagian atas, belakang, samping, bawah itu finishingnya metal. Kemudian bagian dalamnya juga finishing metal, di pinggirnya tempered glass. Terus di bagian depannya, dia ini finishingnya plastik. Seperti teman-teman bisa dengar, ini ada perbedaan suara. Karena dia ada perbedaan bahan di bagian atas dan juga depan yang sama-sama putih, itu terdapat perbedaan warna. Ya, walaupun itu hanya bisa dilihat kalau misalnya cahayanya benar-benar terang dan teman-teman betul-betul perhatiin. Jadi itu bukan deal breaker sih buat saya, cuma buat catatan teman-teman sebelum membeli. Di luar perbedaan warna yang sedikit tadi, casing ini enak banget untuk dipegang. Jadi pinggiran-pinggiran besinya itu nggak tajam, jadi tangan kita tuh nggak akan sakit ketika megang. Casing ini juga dilengkapi dengan 3 dust filter yang berada di bagian atas, bagian depan, dan juga bagian bawah. Nah, bagian bawah ini itu yang ada untuk fan dari power supply kita. Untuk ukuran dari casing ini mungkin agak berbeda dibanding apa yang ada di websitenya. Jadi kalau panjangnya dari belakang sampai depan itu 37,5 cm, kemudian dari tingginya itu 39,5 cm, dan lebarnya itu 18,5 cm. Untuk beratnya sendiri, Techwear Nexus M itu berada di 4,1 kg. Casing ini dapat digunakan untuk motherboard dengan ukuran Micro ATX dan juga Mini ATX. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman punya motherboard dengan ukuran ATX, itu nggak akan bisa masuk di casing ini. Karena kalau misalnya dari ukuran motherboard sendiri, yang ATX itu yang paling besar, kemudian yang MATX itu di bawahnya lebih kecil, kemudian yang Mini ATX itu adalah
yang paling kecil. Tapi kita akan bahas secara singkat aja, nggak akan bahas lebih dalam mengenai ukuran-ukuran motherboard. Mungkin akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, karena tadi dia mendukung ukuran Micro ATX, dia jumlah expansion slot untuk PCIe-nya itu ada 4. Kalau misalnya casing yang dia mendukung motherboard ukuran ATX, yang dimana itu lebih besar, seperti tadi udah disampaikan, dia akan memiliki expansion slot minimal berjumlah 7. Untuk front panel casing ini, dia memiliki 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 headphone jack, dan juga 1 microphone jack. Dan juga yang pasti ada itu tombol power dan tombol reset, karena kalau nggak ada ya kerennya dari casing ini, front I/O panelnya, kabelnya itu dia sudah berwarna hitam. Jadi tidak akan mengganggu tema dari build teman-teman. Seperti kalau misal ada kabel yang warna-warni, kuning, merah, hijau, itu akan merusak tema build teman-teman. Tapi di casing ini dia sudah berwarna hitam. Yang lebih kerennya lagi, dalam paket pembelian sudah terdapat 3 buah fan ukuran 120 mm. Fan-nya berwarna hitam tanpa ada embel-embel RGB dan lain-lain. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen nge-build PC yang anti-anti RGB clock. Nah, terus gimana dengan support radiator? Casing ini bisa nggak sih dipasang radiator? Jawabannya bisa, tapi dia hanya support radiator berukuran 240 mm di bagian depan atau radiator berukuran 120 mm di bagian belakang. Dia nggak bisa masang radiator di bagian atas karena jarak antara motherboard dan juga fan bagian atas itu terlalu sempit. Jadi cuma bisa untuk fan aja, nggak bisa buat radiator. Kemudian yang di bagian bawah, dia tempat untuk masang fan dan juga expansion slotnya itu bener-bener mepet. Jadi misalnya teman-teman pun mau masukin fan di situ, itu udah mepet banget. Takutnya nanti malah GPU teman-teman nggak dapat udara gara-gara itu. Selanjutnya, untuk teman-teman yang punya GPU yang panjang, itu hati-hati untuk masang di casing ini. Karena walaupun di websitenya dia bilang casing ini bisa support sampai GPU berukuran 340 mm atau 34 cm, ketika diukur secara manual, ternyata 34 cm itu adalah benar-benar dari ujung belakang sampai ujung depan. Dimana kalau misalnya teman-teman masang GPU yang super panjang tadi, itu akan makan tempat benar-benar dari belakang sampai depan, sehingga slot untuk fan atau radiatornya itu nggak akan bisa dipakai. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya teman-teman nggak ada rencana untuk pakai water cooling dan pakai air cooling, itu nggak akan jadi masalah. Kemudian untuk space untuk air cooling di websitenya dituliskan dia support sampai 155 mm. Selain 3 fan yang sudah disebutkan tadi, dalam paket pembeliannya ini juga pasti ada buku panduannya. Nah, di buku panduan ini terdapat macam-macam tulisannya, kayak spesifikasinya seperti apa, kemudian instalasi motherboardnya seperti apa, nanti skrunya ditaruh mana aja, skrunya berapa biji, terus ada untuk instalasi SSD, hard drive. Dan di dalam buku panduan ini dijelaskan mengenai baut-baut apa saja yang akan teman-teman dapat, kemudian baut itu digunakan untuk apa aja. Yang kita dapat yaitu 10 buah baut untuk motherboard, 8 buah baut panjang untuk fan, 8 baut untuk SSD, 8 baut untuk hard drive, baut-baut untuk PSU dan expansion slot, dan juga 5 cable ties. Kemudian untuk casing ini mensupport 2 buah SSD yang ada di bagian depan, kemudian 2 slot untuk hard drive, yang salah satunya bisa diganti dengan SSD. Untuk PSU dan juga kabel manajemen, casing ini enak banget. Udah lumayan menyediakan space, walaupun kalau misalnya kita pasangin hard drive di bagian bawah itu akan sedikit memenuhi tempat untuk kabel manajemen, jadi mungkin akan sedikit susah. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau pamer PSU-nya, PSU mahal, entah Corsair, Seasonic, yang platinum atau titanium segala macam, itu di sini adalah tempat yang tepat, karena di casing ini dia ada bolongan untuk memamerkan PSU yang sudah teman-teman beli. Ya, itu tadi review singkat mengenai Techwear Asus M yang berwarna putih, dan ini sekarang adalah rangkuman antara kelebihan dan juga kekurangan dari casing ini. Yang pertama dari kelebihan dulu. Casing ini kelihatannya keren. Dia modelnya simple, classy, dan hampir menyamai casing-casing harga 1 jutaan dengan harga yang cuma 500.000. Itu pun udah gratis
3 fan. Dan ini cocok untuk teman-teman yang suka build compact tapi tetap bisa memerin hardware karena dia ukuran lebarnya cuma 18,5 cm. Kemudian untuk kekurangan dari casing ini yaitu yang pertama, dia warnanya agak beda antara bahan yang di atas dan juga bahan yang di depan. Walaupun itu nggak seberapa kelihatan kalau misalnya teman-teman nggak terlalu merhatiin. Kemudian yang kedua yaitu di bagian lubang-lubang untuk keluarnya kabel PSU itu dia nggak ada penutup karetnya. Walaupun itu wajar sih, karena fitur seperti itu biasanya kita dapatkan dengan casing yang harga 1 juta ke atas. Kemudian kekurangan lain dari teman-teman reviewer itu ada juga yang ketika dia masang hard drive di bagian bawah, untuk kabel SATA-nya mencapai hard drive-nya itu sempit banget. Jadi kabelnya harus benar-benar dilipat. Jadi itu ya untuk bahan pertimbangan aja ya buat teman-teman. Nah, itu dia tadi review singkat tentang Tecware Nexus M. Bagi teman-teman yang udah nonton videonya sampai sini, terus rasanya Tecware Nexus M bagus sih, tapi kayaknya itu bukan casing buat gue deh. Nah, tenang aja. Sekarang akan beberapa alternatif dari casing Tecware Nexus M yang tetap membawa tema putih atau black and white. Untuk casing yang pertama yaitu Aigo Dark Flash DLM21. Nah, dia kelebihannya ada motif poligonal di depan, kemudian dia untuk tempered glassnya itu bisa dibuka jadi nggak pakai thumb screw, kemudian dalamannya putih semua. Cuma kekurangannya dia itu susah banget didapetin di offline maupun di online. Kemudian dia nggak ada gratis fan. Dia bisa didapatkan dengan harga 500 sampai 600 ribu sekali lagi kalau misalnya stoknya ada. Kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman nih udah senang sama Tecware Nexus M tapi terlanjur beli motherboard dengan ukuran ATX terus nggak bisa dibalikin, inilah itulah, tenang aja, karena Tecware juga ngeluarin casing lain yang mirip banget sama Tecware Nexus M, yaitu Tecware Nexus C. Ini C ya, bukan M, beda. Dan Tecware Nexus C bisa didapatkan dengan harga yang sama persis dengan Tecware Nexus M, yaitu 495.000 saat ini. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk ke jajaran casing dengan harga di atas 1 juta. Untuk casing di harga 1 juta ke atas, yang pertama itu ada NZXT H510. Dia bentuknya keren, warnanya putih, elegan, cuma kekurangannya yaitu tadi, dia harganya agak mahal. Kemudian casing yang kedua di harga 1 juta ke atas, ada Corsair Carbide Series 275R Airflow. Ya namanya agak susah, tapi kalau misalnya teman-teman nyari itu casingnya bagus banget. Jadi desainnya mirip kayak gini, warnanya putih juga, dan dia di bagian depannya bedanya adalah dia nggak polosan, dia ada kayak motif garis-garis, bagus deh pokoknya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Kemudian masih di harga di atas 1 juta, ini ada Sigmatech Aquarius Plus, yang plus ya, Sigmatech Aquarius Plus warnanya putih. Nah, ini casingnya bagus banget, jadi dia itu tempered glassnya dua sisi, di bagian samping dan juga bagian depan. Nah, ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin lebih memamerkan isi PC-nya. Tapi ya itu tadi masalahnya, untuk ketersediaan terutama yang berwarna putih itu langka banget. Selain langka, dia juga harganya lumayan mahal, antara 1,7 sampai 1,9. Mungkin kalau teman-teman ngerasa ada casing putih lain yang layak untuk dimasukkan ke alternatif, itu silakan aja langsung komen di bagian bawah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa juga like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dio pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.